Kisah Para Rasul pasal 3. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Shalom saudara, apa yang diharapkan oleh seseorang yang sedang dalam kondisi sakit? Tentu harapannya adalah sembuh. Dan harapan ini adalah harapan yang dimiliki semua orang ketika dalam keadaan kesakitan. Dan tak jarang saudara, kesembuhan yang diharapkan bukan hanya secara medis, tetapi juga secara teologis. Artinya, sembuh secara ajaib. Terlebih ketika medis sudah tidak sanggup untuk mencegah maupun mengobati. Maka pertanyaan buat kita, apakah Allah dapat memberikan kesembuhan yang ajaib kepada umatnya? Nah, saudara, kita harus percaya bahwa Allah dapat memberikan kesembuhan yang ajaib. Karena Allah adalah pencipta dan pemilik kita, yang bukan hanya sanggup untuk menciptakan, tetapi juga memelihara dan memulihkan. Namun, mari kita perhatikan bagaimana praktek kesembuhan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Secara khusus, dalam kisah para rasul ini yang merupakan sejarah berdirinya gereja. Supaya kita tidak salah di dalam memahami kesembuhan. Sehingga akhirnya kita berkata, ada orang yang istimewa karena disembuhkan, dan ada orang yang kurang istimewa karena tidak disembuhkan. Ada orang yang imannya super sehingga disembuhkan, dan ada orang yang imannya biasa sehingga tidak disembuhkan. Dalam ayat yang pertama dikatakan, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Saudara, Petrus dan Yohanes sengaja pergi ke bait Allah bukan untuk mengadakan kesembuhan, tetapi untuk berdoa. Dan pada saat akan masuk ke dalam pintu gerbang bait Allah, mereka bertemu dengan seorang yang lumpuh. Lumpuh bukan karena sakit penyakit, tetapi dikatakan lumpuh sejak dari lahirnya. Sehingga ini memang lumpuh sejak dari dalam kandungan, sejak lahir. Dan orang ini harus diusung oleh orang lain. Dia tidak bisa melakukan aktivitas sendiri. Untuk melakukan apapun juga
dia harus dibantu orang lain dengan diusung. Dan bukan hanya hari itu saja, orang lumpuh ini berada di pintu gerbang bait Allah. Namun setiap hari dia berada di situ untuk mengemis kepada orang-orang yang masuk ke dalam rumah Tuhan. Ketika orang lumpuh ini melihat Petrus dan Yohanes sedang masuk ke rumah Tuhan, dan tentunya juga tidak kenal siapa itu Petrus dan Yohanes, orang lumpuh ini seperti biasa meminta supaya Petrus dan Yohanes memberikan sesuatu kepadanya. Yang diminta adalah sesuatu, bisa berupa barang atau makanan, dan dia sangat mengharapkan memperoleh itu dari Petrus dan Yohanes. Karena itu Petrus kemudian menjawab dalam ayat yang ke-6, "Saya tidak punya uang sama sekali." Orang lumpuh ini mengharapkan memperoleh uang. Orang lumpuh ini mengharapkan memperoleh barang. Karena memang itu yang ada di dalam pikirannya, dan itu pula yang biasa dia lakukan. Dia tidak minta kesembuhan, tetapi ternyata justru Tuhan memberikan lebih dari yang dia minta, yaitu kesembuhan. Kesembuhan yang selama ini tidak pernah diharapkan, tidak pernah dipikirkan, karena memang kelumpuhannya sejak dari lahirnya. Berbeda apabila kelumpuhan itu di tengah jalan hidupnya. Dan kemudian Petrus dipakai Allah untuk menyembuhkan orang lumpuh ini. Cukup hanya dengan berdoa. Dalam ayat yang ke-6, dengan kuasa Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Perhatikan saudara, hanya dengan satu kalimat pendek, hanya dengan satu kalimat yang singkat, yang didoakan juga tidak dengan berulang-ulang, hanya dengan berkata, dengan kuasa Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah, sudah membuat orang lumpuh ini, dalam ayat yang ke-8, ia melompat berdiri dan mulai berjalan ke sana kemari. Kemudian ia masuk ke rumah Tuhan bersama-sama Petrus dan Yohanes sambil berjalan dan melompat-lompat dan memuji Allah. Perhatikan saudara, hanya dengan kalimat yang singkat, hanya dengan kalimat yang pendek, membuat orang lumpuh ini bukan hanya bisa berjalan, namun melompat-lompat dan berjalan ke sana kemari. Kata melompat-lompat diulang 2 kali, saudara, untuk menunjukkan betapa kondisinya mengalami perubahan secara radikal. Yang sebelumnya lumpuh puh sejak dari lahir, harus diusung untuk bisa pergi kemana-mana, sekarang bukan hanya bisa berjalan, bukan hanya berjalan tertati-tati, tapi bisa melompat. Dan setelah peristiwa kesembuhan yang spektakuler ini, Petrus melanjutkan dengan memberitakan tentang Yesus sepanjang 15 ayat. Peristiwa kesembuhan hanya diceritakan secara singkat, namun berita tentang Yesus diceritakan lebih panjang, karena tujuan utama bukan kesembuhan, tapi berita Injil Tuhan. Saudara, kesembuhan secara ajaib, apabila Allah kehendaki, bisa terjadi. Tetapi kesembuhan ajaib dari Allah sesuai dengan kisah para rasul yang baru kita baca, ternyata bersifat spontan, tiba-tiba, tidak dirancang, baik oleh
Petrus dan Yohanes maupun juga oleh orang lumpuh ini. Dan yang kedua, saudara, kesembuhannya pun juga bersifat radikal, berbalik 360 derajat. Dari yang sebelumnya lumpuh puh, bukan kemudian hanya bisa berjalan, tapi bisa melompat-lompat. Dan yang ketiga, kesembuhan ini bukan untuk memuaskan orang lumpuh itu. Karena ternyata orang lumpuh itu tidak pernah minta. Tapi untuk menyatakan pekerjaan Tuhan. Dan yang paling utama adalah untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Saudara, paling tidak ini mengajar kepada kita bahwa kesembuhan yang ajaib bukan untuk memenuhi keinginan maupun kepuasan pribadi, tetapi untuk menyatakan pekerjaan Allah dan memberitakan Injil Tuhan. Bolehkah meminta kesembuhan? Boleh. Tetapi mintalah juga untuk mengerti Injil Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami memahami dengan utuh terkait dengan kesembuhan. Kesembuhan yang dari Tuhan bersifat spontan, radikal, untuk menyatakan pekerjaan Tuhan, dan tujuan utama memberitakan Injil Tuhan. Bukan untuk memenuhi keinginan atau kepuasan pribadi. Karena itu Bapa, tolonglah setiap kami supaya kami dapat memahami secara utuh terkait dengan kesembuhan ini. Sehingga ketika kami meminta untuk disembuhkan, kami pun juga meminta untuk dapat mengerti Injil Tuhan, untuk dapat mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus Bapa, hamba-Mu berdoa untuk Ibu Lili Hasto yang sudah boleh kembali ke rumah tetapi masih terus dalam proses perawatan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menguatkan, Tuhan pula yang juga akan memberikan kekuatan sehingga terus menaruh keyakinan dan kepercayaan itu kepada Tuhan, bahkan setia selamanya. Segala sesuatu yang diperlukan Tuhan kiranya yang akan mencukupkannya. Demikian juga berdoa untuk Ocha Bapa. Kiranya juga Tuhan yang memberikan kekuatan pada anak kami ini untuk segera pulih, untuk segera sehat, untuk segera beraktivitas seperti biasa. Mbak Lisda dan Mas Angga sebagai orang tua, Tuhan berikan kekompakan, Tuhan berikan kesatuan untuk boleh bekerja bersama-sama, untuk boleh bersatu bersama-sama, untuk dapat mendampingi, untuk dapat memberikan kekuatan kepada Ocha sehingga cepat pulih dan cepat sehat. Kiranya berkat rohani yang dari surga menyertai saudara-saudara kami yang sedang bergumul di dalam kesakitannya. Berdoa juga ya Bapak untuk Reynat Alejandre atau Sinsin yang hari ini bertambah usia di dalam kemurahan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong orang muda ini, Tuhan genggam erat hatinya sehingga menjadi seorang pribadi yang senantiasa takut Tuhan, terikat di dalam perjanjian dan setia kepada janji imannya. Tuhan sediakan masa depan yang baik di mata Allah. Engkau yang sudah mempersiapkan masa depan kepada Sinsin, sehingga apa yang dijalaninya adalah apa yang menjadi rancangan Tuhan.
Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Sinsin. Teruslah terikat dengan perjanjian dan setia dengan perjanjian. Tuhan memberkati.